Ya, itu adalah dialektikanya ya, maksudnya cara bertukar argumentasi ya di antara para PH ya, ya untuk mencoba menjadi yang lebih unggul di antara lainnya kan gitu. Artinya yang satu mencoba mencari bahwa sebetulnya masih diperbolehkan atau masih bisa, bahwa ini adalah sebuah keperdataan bukan pidana, walaupun hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sangat yakin bahwa ada pemerasan di situ. Akan tetapi memang yang mesti diperhatikan bahwa di Indonesia itu sistem hukumnya memang sedemikian. Artinya pidana itu tidak bisa mengembalikan kerugian. Dia hanya bisa menghukum perbuatan. Nah, ketika memang dihukumnya itu perbuatan, nah si terpidana itu biasanya dihukum untuk mengembalikan barang-barang yang telah diambil. Makanya yang diambil itu biasanya sudah disita sama pihak yang berwajib sehingga tinggal dikembalikan ke pihak korban. Nah, di keperdataan sendiri itu ketika timbul kerugian material, maksudnya kerugian rupiah atau kerugian barang-barang yang di dirusak atau diambil atau secara tidak wajar diambil sama orang-orang ya kan. Nah itu. Nah makanya saya pikir langkah yang diambil oleh PH-nya Niki sendiri itu merupakan satu gambaran ya, di mana di masyarakat Indonesia ini mencoba mencari keadilan itu ya saking rumitnya dan tidak ada finalnya, ada aja jalannya. Nah di Indonesia itu saya nggak pernah kaget ya, ya kan karena Soeharto aja pahlawan nasional, jadi saya nggak pernah kaget dengan langkah-langkah apa yang akan coba ditempuh di dalam sidang-sidang yang ada ya. Artinya ketika orang udah jelas-jelas dia melakukan tidak pidana pun, itu bisa aja dia berpura-pura, oh masa bodoh, oh enggak saya akan temu lainnya. Dan kemungkinan juga tiba-tiba dikabulkan aja tuh. Ya kan, karena memang bangsa ini, rakyat Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini, penduduk Indonesia ini nggak punya kesamaan faham atau visi bahwa sebetulnya yang benar itu yang kayak gimana. Yang salah itu bagaimana? Kebanyakan mereka mencoba mendalilkan apapun yang ada di kepalanya sehingga sesat berpikir akhirnya menormalisasi apa yang ada di kepalanya. Sehingga kebenaran itu bukan yang harusnya hukum positif yang diikutin, tapi tafsiran-tafsiran menurut mereka. Menurut kelompok tertentu tafsirannya begini sehingga mereka bisa memperkaya diri sendiri dengan caranya sendiri. Nah, di lain pihak masyarakat yang tidak mampu karena mereka tuh harus ikut aturan, mereka mencoba membangkang, mencoba, oh ini loh yang benar begini, tapi padahal hukumnya cuma itu. Nah, ketika dia harus bersuara di pemilihan umum atau ketika dia harus menyatakan bahwa ini aturannya mesti dirubah atau diperbaiki atau bagaimana, dia diam. Karena mudah sekali masyarakat Indonesia disogok, sangat murah dia suaranya. Nah, ini yang kita mesti kritisi dalam artian yang jelas bahwa ketika kuasa hukumnya Niki mencoba membantah bahwa itu tidak ada pidana, sementara ya RG bilang itu ada pidana dan sudah dihukum. Memang ini karena putusannya belum inkrah ya, inilah kebiasaan di Indonesia, itu akan mencoba terus dicari ini lubangnya bagaimana supaya memang bisa menguntungkan pihaknya masing-masing. Nah, dari PH-nya itu RG merasa kecewa kenapa tidak bisa dihadirkan atau didatangkan Niki, karena kan dia sebagai prinsipal yang menggugat ya kan. Kalau si Reza sebagai tergugat ya nggak harus datang kan, cukup diwakilin. Ini gimana bang? Ini emang prosedur seperti itu, tapi kan ini nggak bisa datang karena tidak dapat dibolehkan. Itulah sebetulnya kalau di dalam hukum acara perdata akibatnya itu jadi cacat. Karena walaupun dia pakai kuasa istimewa sekalipun, dia sebagai penggugat harus didengarkan sama majelis yang mulia ya. Sebetulnya apa nih yang keinginannya. Nah, tapi kembali lagi, nah itu diperbolehkan juga dengan alasan-alasan tertentu. Ya adanya kuasa istimewa itu misalnya dia lagi di luar negeri atau memang berhalangan hadir atau sebagainya. Cuman itu jadi catatan karena memang yang meminta hak ini siapa? Kan penggugat itu meminta hak. Artinya benar nggak nih, nanti bisa diperiksa nggak dia?
kejadiannya sebenarnya bagaimana. Karena di perdata sendiri, ya yang seperti yang saya alami, hukum Indonesia itu memang aneh. Ada tingkat pertama, kedua, banding kan, kemudian kasasi. Lalu ada PK. Nah, ada PK bisa menang pertama, menang kedua, menang ketiga, PK bisa kalah. Nah, ini di dunia peradilan Indonesia itu bukan barang baru lagi. Ya, saya tegaskan lagi, Soeharto itu pahlawan nasional. Saya nggak kaget. Jadi gampangannya keanehan-keanehan, sifat koruptif yang amburadul, kemudian kekacauan sistem hukum, ketidakjujuran para aparat penegak hukum itu udah mengakar dan menjadi kerusakan yang permanen. Nah, kita berharap di pemerintahan Prabowo Gibran ini, walaupun sudah menetapkan Soeharto sebagai pahlawan nasional, ya mudah-mudahan ada secercah harapan lah supaya mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sebetulnya keadilan itu ada. Tapi yang dipertontonkan ini jurus mabok dan jurus kungfu. Jadi apapun yang bisa dilontarkan coba ditetapkan oleh para pengadil supaya ini biar benernya bagaimana. Ya mudah-mudahan masyarakat itu yang dipertontonkan sedemikian itu cukup, ya maksudnya cukup sabar, artinya bisa menerima dan berharap bisa membaik. Ya kalau lama-lama muak juga, ya mungkin sudah waktunya memang mesti harus diperbaiki secara permanen.